Banyak yang bersimpati dengan Gala karena di usianya yang masih balita, namun kini sudah harus menjadi anak yatim piatu karena orang tuanya yaitu Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Karena nasib Gala itulah tentu saja banyak yang bersimpati kepada Gala. Salah satunya adalah Marissa Icha yang menjadi penggagas galang donasi rumah untuk Gala. Namun, pihak Jody Sudrajat mempermasalahkan donasi untuk rumah Gala tersebut karena diduga tidak memiliki izin sehingga terancam disita oleh negara. Mengetahui hal tersebut, Kim Haut selaku sahabat dari Vanessa Angel mengaku tidak terima dan protes jika rumah Gala hasil dari galang donasi yang digagas oleh Marissa Icha terancam disita negara. Ya, saya pikir begini, secara hukum itu tidak ada persoalan sama sekali, tapi itu di repost oleh DS dan itu dipersoalkan soal penyebutan anjing kan? Anjing itu apa? Coba lihat deh. Kamus Besar Bahasa Indonesia, anjing itu apa? Tidak ada di dalam kamus. Kalaupun itu maksudnya adalah dalam ketik ANJ ya, itu kan anak kecil belum tahu apa-apa. Masa itu dipersoalkan? Harusnya sebagai kakek ya, dia harus lebih bijaksana. Jangan perkara kecil juga dipersoalkan. Kalau bisa perkara besar diperkecil, yang kecil dihilangkan. Itu seharusnya kakek. Ini enggak, jangan-jangan mau dilaporin lagi nih persoalan anjing itu ke polisi atau ke Komnas Anak atau ke PSSI katanya. Sekalian aja tuh. Katanya sayang. Kalau itu mah gak usah pakai pengacara, Bang. Itu mah gak usah pakai pengacara. Itu mah gua aja yang bela Gala. Dia cuman apa sih ngomongnya anjing gitu doang. Itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada. Dan kita tinggal di Indonesia, ada namanya istilah EYD, ejaan yang disempurnakan. Tidak masuk juga. Dan itu kan udah diklarifikasi juga bahwa Gala punya boneka anjing. Terus dia juga tidak mungkin ngomong anjing karena masih kecil. Dan dia juga Gala suka nyanyi sama Fadli sama Puji. Nyanyi bahasa Inggris apa? Singing. Jadi Gala tuh sebenarnya ngomongnya singing gitu. Kalian yang tidak tahu. Dan harus dilihat video yang utuh. Harus dilihat video fullnya seperti apa. Jangan dipotong-potong. Jangan dipotong-potong. Jadi salah penafsiran karena ini. Jadi beda arti. Karena ada pandangan yang berbeda. Kan kanan sama kiri tidak mungkin sama, sayang. Ya miris banget. Gembar-gembor sayang, gembar-gembor mau asuh jatuhnya ke dia sayang. Gue sayang nih sama cucu-cucu. Gembar-gembor kemana-mana. Tapi dengan apa yang dilakukan itu kan artinya kita bisa menilai sendiri itu dengan melaporkan kejadian donasi. Kalau memang sayang, kalau gue sih, gue punya cucu nih, terus meninggal gitu misalnya orang tuanya. Cucu gue satu-satunya dapat rumah dari donasi Satu Indonesia. Oh, gue dengan senang hati. Akhirnya alhamdulillah gue dapat rezeki karena gue sayang. Artinya gue mikirin nih nasib cucu gue gimana. Kalau tiba-tiba rumahnya donasinya dilaporkan terus harus disita negara. Ya kalian bisa nilai lah itu sayang atau tidak. Kalian bisa nilai semua itu sayang atau tidak. Itu sayang atau mau ngebunuh. Emosi. Kalau bisa menanggapi soal donasi, boleh nggak nanggapin soal donasi? Kalau soal donasi, saya sudah sangat pelajari betul Undang-Undang 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang. Sama sekali ya itu tidak bisa diperkarakan apalagi dipidanakan. Kalau soal izin atau tidak, diatur dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang tersebut. Tidak perlu izin ya. Apalagi di undang-undang tersebut belum mengatur secara eksplisit bagaimana apabila donasi dilakukan secara media sosial. Belum diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, maka oleh karena itu, saya sangat keberatan dengan statement daripada Kemensos. Harusnya dia memberikan edukasi atau sosialisasi terkait dengan donasi. Kalau memang ini diperkarakan, harus paralel dan berlaku adil kepada semuanya. Karena banyak kasus kalau seperti itu gitu loh. Tapi saya setuju dengan mantan Menteri Perikanan, Bu Susi, tidak perlu izin kok. Clear itu, tidak perlu izin. Jadi tanggal 12 ya, akan dipanggil dan dimintai klarifikasi. Hanya perlu membeberkan bukti. Kayaknya tanggal 12 ya kalau nggak salah. Hanya perlu diklarifikasi dan diberikan bukti kepada Kemensos. Kalau memang ada kesalahan administrasi, tinggal diluruskan saja. Tapi tidak ada pidananya sama sekali. Dan saya yakin tidak ada penyitaan oleh Kemensos kepada negara gitu. Adalah orang yang nyumbang. Iya, memang harusnya seperti itu. Siapa yang menyumbang, siapa yang mempersoalkan. Ini kan soal legal standing. Dia tidak menyumbang, tidak memberikan donasi, tapi dia memperkarakan dan melaporkan. Legal standingnya dari mana? Ini orang ngawur gitu loh. Saya pikir ini udah keterlaluan dan buat gaduh terus. Udah nggak nyumbang, bikin gaduh gitu loh. Ente maunya apa? Dan ini buat Gala ini kan cucunya. Harusnya dia bersyukur. Kalau memang dia bilang, ya ini diserahkan kepada negara katanya karena ini tidak mengantongi izin. Kalau memang dia ada 2,4 M, gantikan duit yang sudah terkumpul oleh donatur itu, lalu kemudian belikan rumah untuk Gala. Kalau nggak ada, nggak usah banyak cerita.
Saya, Mirwansyah SMA, 3 kali 24 jam berikan 100 juta kepada dia. Ini depan pers. Resmi. Saya sudah sampaikan itu di TikTok. Nah, ini saya kasih kesempatan lagi mumpung saya di Jakarta. 3 kali 24 jam dia menarik laporannya, tidak membuat kegaduhan dan tidak mempersoalkan soal donasi. Saya di depan teman-teman pers, saya kasih 100 juta cash donasi kepada dia. Hentikan seluruh ini. Hah? Untuk DS. Untuk DS. Saya serahkan untuk DS 100 juta rupiah. Enggak. Saya memang kemarin iPhone 13 Pro Max 1 TB kalau dia mengurungkan niatnya untuk mindahin makam orang baik ya. Saya udah sampaikan itu di pers juga. Nah, ini 100 juta kalau dia menghentikan seluruh sandiwara dan sinetron ini. Gitu loh, 100 juta saya berikan. Undang-undang itu disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang itu wajib mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, ya. Jadi siapapun itu ketika melakukan pengumpulan atau barang, dia wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Siapa yang disebut pejabat berwenang? Nah, di dalam undang-undang di pasal 4 disebutkan, pertama, pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan atau barang adalah Menteri Kesejahteraan Sosial apabila ruang lingkup pengumpulannya itu dia wilayah negara kesatuan Indonesia, lebih dari satu provinsi, atau bahkan ketika dia melakukan PUB untuk ke luar negeri, maka dia wajib mendapatkan izin dari Menteri Sosial. Kedua itu gubernur apabila dia pengumpulan sumbangan itu hanya satu wilayah provinsi. Terus kabupaten kota, kalau dia hanya kabupaten kota maka itu kewenangan wali kota atau bupati. Nah, itu dari sisi perizinan. Kemudian sebetulnya siapa sih yang boleh melakukan pengumpulan atau barang, ya? Apakah setiap orang, setiap pelaku boleh? Nah, masih di dalam peraturan tadi disebutkan kalau di dalam undang-undangnya bahwa izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang itu diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan. Nah, kemudian di dalam peraturan pemerintahan 29 juga ditegaskan di pasal 3 bahwa usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung. Persyaratan organisasi yang dimaksud dalam ayat 1 adalah menteri, jadi ada persyaratan lagi. Nah, kalau di Permensos 8 2021 dipertegas lagi bahwa penyelenggaraan PUB dilaksanakan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Itu lebih spesifik lagi. Jadi tidak semua organisasi kemasyarakatan pun bisa melaksanakan pengumpulan uang atau barang. Sudah jelas. Nah, jadi kalau melihat ke situ, pertama bahwa melakukan PUB ada izin. Yang kedua bahwa yang melaksanakan PUB itu harus organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya perorangan? Ya, kalau individu gitu ya. Nah, ya kalau kita bicara tadi normatif kan tidak bisa. Nah, kalaupun misalnya ada individu yang mau melakukan PUB, maka dia tentu harus bekerja sama dengan penyelenggara PUB yang sudah berizin. Idealnya seperti itu kan, sehingga nanti yang mempertanggungjawabkan itu adalah penyelenggara, karena dia ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang penyelenggara PUB. Pertama tentu dia tadi ya, dia harus mengurus izin dengan persyaratan-persyaratan. Kemudian dia juga harus melaporkan berapa dana yang terkumpul. Kemudian diperuntukkan kemana penyalurannya. Dan waktu pengumpulan itu dibatasi 3 bulan. Jadi nanti dalam izin yang dikeluarkan Kementerian Sosial itu berizin waktu pengumpulan 3 bulan, itu penyaluran. Nah, setelah penyaluran maka dia wajib melaporkan kepada kita. Rekening juga tentu harus atas nama organisasi kemasyarakatan, tidak boleh rekening pribadi seperti itu. Nah, jadi dan semua itu tadi kita pantau, kita monitor. Nah, tapi ada beberapa yang sebetulnya tidak perlu berizin. Apa misalnya di dalam undang-undang pun disebutkan ketika misalnya untuk melaksanakan kewajiban agama, misalnya zakat ya. Zakat itu mau zakat fitrah, infak, zakat mal itu nggak perlu berizin, walaupun dia kemana-mana kan. Nah, atau di agama lain juga ada ya. Nah, atau misalnya dia pengumpulan uang atau barang di tempat terbatas, misalnya di masjid kan, di sekolah kan, di kantor-kantor. Nah, itu nggak perlu dalam lingkup terbatas. Tapi kalau dia sudah melibatkan masyarakat banyak, itu wajib
buat izin. Harus tetap ada izin. Ada izin. Nah, terus bagaimana nanti kalau yang tidak berizin? Nah, kalau kita bicara undang-undangnya sih memang di dalam Undang-Undang 9 ya, itu juga ada sanksi pidana. Jadi bagi mereka yang menyelenggarakan, kemudian menganjurkan bahkan membantu PUB tanpa berizin, itu bisa dianggap sebagai sebuah tindakan pidana dan pelanggaran. Bahkan kalau di undang-undang dikatakan itu uang atau barang yang berhasil PUB tanpa izin bisa disita oleh negara. Kim Haut pun mengatakan jika dirinya merasa heran dengan sikap dan aksi dari pihak Dodi Sudrajat yang ingin melaporkan Marissa Icha ke Mabes Polri terkait gagasannya yang sudah menggalang donasi rumah untuk Gala. Bagi Kim Haut, apa yang telah dilakukan oleh Marissa Icha tentu saja seharusnya sudah patut disyukuri dan diberikan apresiasi, bukan malah menjadi dilaporkan ke pihak berwajib. Maka, seperti inilah reaksi kekecewaan dari Kim Haut. Bilang anjing, aduh kalau itu mah nggak usah pakai pengacara, anjing. Sekarang gue tanya sama kalian semua di sini, apakah ada bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan EYD? Apakah ada kata-kata anjing? Apakah itu ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia? Tidak ada. Mau dipidanakannya dari mana? Ya, di mana unsur pidananya? Anjing. Nih sekarang gue ngomong, pidanain gue coba. Jangan pidanain anak kecil. Kalau lu sayang sama cucu, ngapain cucu lu dicari-cari kesalahan? Mikir pakai otak, otaknya udah pindah ke dengkul ya. Tapi yang dikejar Emosi lo gue. Yang dikejar F, apa salahnya F sekarang? F tidak mau menanggapi karena F tahu F itu lebih pintar. Dia tidak mau kasih tanggapan karena apa? Once dia kasih tanggapan, F sama bodohnya berarti dengan orang yang melontarkan somasi itu. Saya emosi, saya walkout deh. Ketika Kim Haut merasa keberatan dan protes jika rumah Gala hasil donasi terancam disita negara karena diduga tidak memiliki izin, maka kemarin pada hari Senin 10 Januari 2022, Dodi Sudrajat dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai klarifikasi atas laporan dari Gus Rofi'i yang melaporkan dirinya dengan pasal pencemaran nama baik. Dodi Sudrajat pun mengatakan jika dirinya sama sekali tidak ada niatan untuk merendahkan dan mencemarkan nama baik seseorang serta tidak mengenal pelapor. Selain itu, Dodi Sudrajat pun menegaskan jika rencana pemindahan makam Vanessa Angel tidak berubah dan akan segera dilaksanakan. Ya, pertama terima kasih atas kesediaan dan kesetiaan teman-teman yang telah menunggu kami dari tadi. Yang pertama sekali, kami hadir di Polda Metro Jaya ini dalam rangka memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik Unit 3 Resmob Polda Metro Jaya. Sebagai warga negara yang baik, warga masyarakat yang taat hukum, tentu kita harus memenuhi undangan itu. Dan alhamdulillah, sedianya jam 10, tapi karena macet, sehingga kami tadi jam 11 lah baru sampai di Polda Metro Jaya. Setelah sampai di ruang penyidik, kita bercerita, bersenda gurau, ya saling ya cita-cita lucu-lucu lah. Karena memang santai-santai aja, teman-teman penyidik juga semua menyambut kami dengan baik, dengan hangat. Jadi ya alhamdulillah semua berjalan baik, lancar. Tadi ada Demikian. berapa pertanyaan, Pak? Ada 23 pertanyaan tadi. Ya seputar apakah klien kami mengenal saudara pelapor atau tidak, terus kemudian apakah ada maksud menghina atau tidak, dan ada beberapa pertanyaan lain yang semua standar aja kok. Jadi karena sifatnya klarifikasi, jadi kita cuma mengklarifikasi aja bahwa tidak ada niat sedikit pun untuk menghina siapapun. Jadi peribahasa yang disampaikan itu kan sifatnya umum, ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Saya kira kita semua tahu artinya lah, tahu maknanya lah. Kalau soal yang itu kami sudah mendiskusikan, insya Allah dalam waktu dekat itu akan kami layangkan. Jadi Seumpamanya nih kalau tidak terbukti mungkin ada laporan balik kah rencananya? apa itu? Yang mana itu? Yang ini. Nanti kita Oh enggak, itu nanti kemudian akan kami pertimbangkan. Karena beliau kan juga ya seorang ustadz ya. Jadi tentu kita menghargai, menghormati
Ya, ada berbagai pertimbangan-pertimbangan lah yang harus kami lakukan dalam kaitan dengan langkah-langkah selanjutnya. Tapi tujuan posting itu apa, ada kemarahan nggak sih Deddy sendiri? Nggak ada. Beliau menyampaikan bahwa itu tidak ada ekspresi kemarahan ataupun ekspresi kebencian ataupun apapun yang berkaitan dengan mungkin dugaan-dugaan orang lah terkait dengan laporan itu. Nggak ada sama sekali. Ini bakal dimediasi Bang sama Gus Rofi juga? Kita belum tahu, itu kan hak dari penyidik. Kami sih pada prinsipnya apa yang terbaik insya Allah itu yang akan kita sama-sama tempuh. Pasalnya sendiri pasal apa aja sih Bang? Ya, pasal 27 ya, pasal 27 ayat 3, kemudian pasal 28 ayat 1, pasal 310, 311 ya, yang umum untuk pencemaran nama baik, undang-undang ITE. Tapi itu kan ada bentuk ancamannya, hukumannya. Oh ya, itu di setiap undang-undang kan pasti ada ancaman hukumannya. Ada sanksi pidana, udah pasti lah. Bang, untuk yang somasi itu waktunya kan udah habis nih, gimana Bang? Bakal ya. melaporkan apa gitu? Oh insya Allah kita segera dalam waktu dekat. Kami juga karena banyak kesibukan yang lain yang harus kami rapikan, jadi ya pasti apa yang pernah kami sampaikan itu tentu akan kami lakukan sebagaimana yang pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qaimi bi huquqillah madaqatillah wa farajahallah. Jadi prinsip dalam hidup adalah seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi saya melaporkan Pak Dodi Sudrajat, itu korbannya saya sendiri. Jadi kemarin saya bikin video, kenapa sih Pak Dodi ini kok tidak menjadi manusia yang kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwab, yaitu bertobat. Nah akhirnya spontan saya kebetulan di counter HP, lalu saya bikin video. Nah bikin videonya untuk Pak Dodi yang terhormat, jika Anda mengurungkan niat untuk membongkar makam almarhumah Vanessa, karena beliau ini orang baik ya, di akhir hayatnya Masya Allah semua berduka. Nah ternyata video saya itu disalahartikan gitu loh. Saya maunya kalau Anda mau menghentikan rencana pembongkaran makam, maka saya akan berikan Samsung Z Fold 3. Itu serius itu. Ternyata video saya itu di moon screen, kemudian dimasukkan Instagramnya dia, dan ada tulisan jangankan HP, pabrik Samsungnya saja saya akan menolak. Dan yang paling menyedihkan adalah kebaikan ketulusan saya itu dikatain biarlah anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi di moon screen itu ada foto saya, ada nama saya. Kemudian kemudian Gala, kemudian Dodi. Nah ini sudah saya lihat beritanya itu setiap hari itu makin memuncak. Dan bahkan ada seorang lawyer yang sampai dihajar oleh netizen sedemikian rupa. Dan tadi malam saya lihat masih sampai ada pakai tutup kepala seolah-olah orang yang kurang dikenal. Nah, saya kira saya tidak dalam posisi pansos dalam persoalan ini. Ini perlu diingat ya. Karena Mbak Emma Waroka, Mbak Marisa Ica, Razman Arif Nasution, Pak Rofi'i, ini kita sudah orang-orang dikenal. Ini dalam rangka empati yang tinggi terhadap almarhumah Vanessa Angel dan suami. Karena itu tadi Mbak Emma Waroka diskusi dengan saya, kita melihat bahwa memang memenuhi unsur tentang pelanggaran undang-undang IT pasal 27, pasal 45 perubahan, dan 310, 311 KUH pidana tentang pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan menyebar berita bohong. Begitu juga dengan yang dilakukan Pak Rodi. Ini tentang tindakan seorang Dodi. Jadi kalau saya lihat sekarang, ini yang korban itu adalah Gala. Tapi yang bermain ini patut diduga kepentingannya adalah Dodi. Lalu dibawalah nama Fuji. Jadi sekarang
maunya lewat lawyer aja. Jadi jangan sampai kemudian salah artikan, salah tangkap lagi. Dan kita pengen semua guyup, semua enak. Ya kemudian itu kan apa yang menjadi permasalahan saat ini kan sebetulnya berawal dari ada tanggapan dari Gus Rofi sendiri soal pemindahan makam. Padahal perlu kami juga mengklarifikasi di sini bahwa soal pemindahan makam itu kan bukan keputusan Pak Dudi semata, tapi itu sudah menjadi wasiat dari almarhumah yang disampaikan kepada beliau, kepada tante-tantenya, kepada saudara-saudaranya, bahkan kepada pencipta lagu, teman-temannya. Jadi tentu itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh keluarga. Dan karena itulah keluarga telah melakukan rapat atau musyawarah bersama dari pihak keluarga Pak Dudi maupun juga istri beliau almarhum juga telah sepakat untuk itu. Makanya beberapa waktu lalu sempat selain kami menyampaikan itu adalah atas kesepakatan dari keluarga besar almarhum maupun juga yang berasal dari Maluku. Wasiatnya kapan disampaikan, Pak? Udah lama sebelum meninggal almarhumah itu. Gimana wasiatnya? Beliau menyampaikan secara lisan dan itu kepada banyak orang. Bukan cuma hanya wasiatnya kayak apa? Bunyinya bahwa kurang lebih begini, kalau satu ketika saya sudah tidak ada umur, maka saya pengen agar mayat saya satu lahat dengan ibu saya. Bukan karena itu adalah poin dari apa yang disampaikan oleh almarhum. Bukan karena mimpi Pak Dodi waktu itu. Bukan semata-mata karena itu. Karena kita juga mendapat, bukan cuma hanya kita mendengar dari Pak Dudi semata, tapi juga dari yang lain sehingga kita bisa menyimpulkan seperti itu. Kalau dari Pak Dudi aja ya kita pasti juga mempertimbangkan lah. Namun karena ini juga dari tantenya, dari teman-temannya juga, kemudian dari bahkan pencipta lagunya juga menyampaikan kepada kami bahwa itu memang betul, itu adalah sudah wasiat, pernah juga disampaikan kepada kami, ya sehingga beliau menyampaikan. Masukan dari pemuka agama didengarkan nggak, Bang? Kan ada beberapa ustadz yang berbicara juga. Setiap orang yang berpendapat kan tidak mungkin kita melarang dia berpendapat. Tapi kan kembali lagi kepada keluarga besar daripada almarhumah. Nah, ini yang juga masih harus kita pahami dan kita hargai. Kenapa dari awal, Bang? Dari awal mana? Orang belum meninggal kok kenapa mesti harus pas kejadian meninggal itu, kenapa nggak dari awal dipersatukan dia? Oh, jadi ini begini, sangat krusial sekali. Keadaan waktu itu sangat kredit. Kita kalau mau menjelaskan ini juga panjang dan kayaknya ya kurang elok juga lah. Tapi yang jelas bahwa itu bukan sekonyong-konyong tiba-tiba aja datang keinginan itu, tapi memang sudah karena ada usia jauh-jauh hari, sehingga ya apalagi ditambah dengan keluarga besar juga menyikapi itu dan menyepakati bahwa benar adanya dan harus dilakukan sebagaimana wasiat dari almarhumah. Kemudian itu yang disampaikan, yang tidak ada fitnah lah, tidak ada lusa di antara kita. Kira-kira kapan Bang? Kira-kira kapan tuh Bang dipindahnya Bang? Kapan Bang? Belum, kalau pas waktunya yang tepat, insya Allah itu akan dilakukan.